dengan pikirnya orang biasa dengan orang-orang yang bertoriko itu berbeda. Coba bedanya apa, Lis? Perbedaan zikir orang biasa dengan orang bertoriko, kalau menurut saya sih ini pola zikir bertoriko itu berpola, karena ada perbedaan di situ. Zikir yang orang biasa ya hanya cuman mengucap, tapi kalau yang bertoriko tahu di mana titik-titik latifah itu, ataupun diaktifkan di latifah tertentu, maka hasilnya sangat berbeda, dan hasilnya juga lumayan bagus. Iya, Kang Kholis luar biasa jawabannya. Tepuk tangan. Dia. Analogi yang sederhana nih. Ini biskuit ya. Kebetulan Mas biskuitnya Malkis Malkis Crackers, Roma Malkis Crackers. Ini dari Mayora. Ini untuk membuat ini saya siapkan dua bahan. Bahannya sama Kang Darmawan, sama Kang Jayadi. Bikin adonan Malkis. Bahannya sama, alatnya sama. Cuman yang masak, yang ngadon Kang Darmawan sama Kang Jayadi. Kang Darmawan adonan dengan bumbunya, cara ngadonnya itu tidak diaduk, cuma dibruk-brukin aja semua. Udah cetak. Ini Kang Jayadi dikasih bahan, dikasih bumbu, bahan masukin, bumbu masukin, aduk lagi, bumbu masukin, aduk lagi. Jadi dengan waktu yang sama misalnya deh. Jadi sebuah Malkis sama, dibungkus, packaging sama. Sama-sama Malkis kan? Tapi rasanya enak mana? Logikanya enaknya mana? Yang enak mana? Kang Jayadi atau Kang Darmawan? Kang Jayadi. Ini yang enak. Kenapa? Ada rasanya. Ini gak ada membedakan. Malkis Roma Mayora. Ini operatornya yang bikin Kang Darmawan, ini operatornya yang bikin Kang Jayadi misalnya. Ini diaduk, ini enggak. Rasanya akan berbeda ini dengan ini. Sama ketika zikir la ilaha illallah, ini zikir la ilaha illallah, orang bersyariat, orang bertarikat. Kalimatnya sama la ilaha illallah. Tapi ketika diaduk-aduk kolbinya, maka yang dihasilkan adalah rasanya yang berbeda. Maka ketika ada orang nanya, lah sama zikirnya la ilaha illallah juga kalau tahlilan sama la ilaha illallah. Berbeda. Apa yang membedakan? Rasa. Dan itu tidak dijelaskan. Kalau rasa kita bisa ngomong nggak? Rasanya itu loh, feel-nya itu loh, dapat ini biskuit, dapat ini la ilaha illallah. Karena di dalam dunia toriko, dalam zikirnya itu melibatkan titik-titik sensitivitas dalam tubuh. Sedangkan orang yang tidak bertoriko tidak ngerti apa itu. Ternyata kan ada medan magnet. Di dalam tubuh ada medan magnet yang namanya cakra atau latifah. Di mana ketika orang bertoriko zikir la dari tulang sulbi tarik ke ubun-ubun misalnya. La ilaha, ada latifah nih, titik sensitivitas tubuh nih. Ya, ada medan magnet nih. Kofi ruhi, ya, latifah kofi, latifah ruhi. Ilaha illallah syirik kolbi. Di sini ada nabi-nabinya, ada sifat nafsu yang berbeda. Sehingga dalam zikir satu kalimat la ilaha illallah hasilnya berbeda ketika kita mengucap di mulut saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikut kelek-kelek tapi nggak ngerti maksudnya. Nah, hasilnya apa? Getaran dalam jiwa ini akan meningkat, ya, karena medan magnet ini akan semua diaktifkan, diikut sertakan titik-titik sensitivitas tubuh yang di dalam tubuh ini, latifah
garis meridian tubuh atau alif tulang punggung manusia hidup atas bimbingan para mursyid kita. Bedanya itu. Maka percaya akan ada rasa yang dihasilkan ketika orang berzikir dengan berpola, diaduk-aduk kolbinya. Tidak sampai situ. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, diam. Ditambah zikir khafi yang kita lakukan. Zikir zaharnya udah, ditambah zikir khafi, zikir hati, zikir batin. Di mana itu melibatkan detak jantung. Allah, 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 Allah. Makin lama, makin masuk ke nafas. Dari nafas tenggelamkan, masuk ke kolbi. Dari kolbi terus dikaduk-aduk kolbinya dengan zikir Allah, 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 Allah. Masuk dari kolbi menembus ke fuad, ya, ke fuad. Dari fuad terus masuk ke atas bimbingan guru kita yang sering disebut, masuk ke dalam, dirasakan zikirnya. Karena lapisan di dalam hati ini ternyata masih dalam. Untuk sampai kepada Allah, zikirnya, mumtaznya zikir itu masih dalam. Dari detak jantung sampai ke masuk ke rasa, masuk ke nafas, masuk ke rasa, masuk ke kolbi. Kolbi itu masuk ke fuad. Setelah fuad lebih dalam lagi, ada sawofah, ada lu, masuk lagi, ada syir. Nah, di balik syirlah kata Allah ada aku. Maka orang yang zikirnya sudah sampai ke sana, masya Allah. Walaupun zikirnya sudah ribuan tapi hanya di mulut, berbeda dengan hanya zikirnya yang berpola tapi seberapa, karena masuk ke hati. Hati ini lembek tapi sifatnya keras, maka harus dihantam dari dalam. Ya, ketika ini baik, maka semuanya akan baik. Maka inilah yang dicari orang-orang yang bertoriko. Mengejar masalah, sebenarnya sumber masalahnya apa. Nasib ditentukan oleh karakter manusia itu sendiri. Karakter terbentuk oleh sebuah kebiasaan yang berulang. Kebiasaan yang berulang, ya, kebiasaan yang berulang menjadi karakter, ya. Kebiasaan terbentuk dari sebuah tindakan oleh manusia itu sendiri. Sebuah tindakan itu baik atau buruk, positif atau negatif, itu dari pikiran, pola pikir manusia. Pola pikir manusia akan baik atau buruk, atau negatif atau positif, bersih atau kotor, itu dari hati. Tergantung hatinya bersih atau enggak. Ini panjang sampai ke nasib nih, ya. Urusannya dengan nasib nih. Sampai ke hati nih, ya. Hati ini bersih atau tidak, kotor ataupun suci, itu dipengaruhi oleh tingkat spiritual manusia. Apa itu? Hubungan baik antara dia dengan Tuhannya. Maka zikir atau metode ini yang kita lakukan seringkali, kita lakukan ini adalah metode cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Dengan hubungan kita baik dengan Allah, maka semuanya akan enak. Karena disitulah kita akan mendapatkan konsep Muslim yang sebenarnya. Muslim artinya orang yang berserah diri. Ketika hubungan dia atau manusia itu baik dengan Tuhannya, maka dia akan pasrah, berserah total kepada Tuhannya. Karena hidup dan matinya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholatku, hidupku, matiku, semua lillahi rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia yakin besok mau makan apa lah, nggak usah dipikirin, tapi dicari. Ya, Lis. Nggak dipikirin, nanti lah dipikir aja lah, ntar dapat makan enak ntar juga. Yang nggak begitu juga. Kelas kita belum sampai Imam Malik. Beda kelasnya Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Kita Imam Syafi'i aja yang gampang. Pengen mangga, cari mangga. Jangan berdoa aja.
Ntar kalau udah makamnya Imam Malik mah udah cukup berdoa rasakan Allah pengen mangga ntar datang ada yang ngantri mangga. Lainnya guru nggak datang. Gitu. Kalau semua sudah konsepnya muslim berserah enak. Saya angsuran rumah bakal mampu nggak ya? Nah, anak saya udah 3 atau 2, gimana ya ntar ya gede ya sekolah kuliah mahal dan sebagainya. Ih, matematika kita mah jauh dengan matematika Allah. Bayar suku min khaisolaya kasih, wah banyak. Rezeki itu datangnya dari mana-mana aja. Tak terduga, tak tersangka. Jangan coba-coba ngatur deh. Kenapa? Saya bilang kayak gitu. Karena dalam firman-Nya semua ini dalam pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita yang ngatur, berantakan. Benar guys? Kalau masyarakat di Indonesia khususnya ini sudah konsep muslimnya ngena, berserahnya, buru-buru mau korupsi guys. Ya iyalah, mentalnya sudah bukan mental kere, mental kaya. Kenapa? Karena dia yakin dia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kaya. Gak mungkin takut miskin. Miskin mah efek, males. Kaya itu efek dari rajin menabung, benar nggak? Rajin berusaha, rajin bekerja, kaya. Sing gemi, sing teliti, sing hati-hati, sing temenanan, sing fokus, sugih. Gitu. Sepakat nggak ini, Dis? Sepakat. Nah, Bungkus. Berarti harus dikuatin tauhidnya dulu ya, Kak? Biar kuat segala-galanya. Tauhid. Bisa menghadapi apa Tapi aja. coba kita lihat dari SD pengalaman kita. Pendidikan agama Islam di dalam pelajaran agama Islam di SD sampai SMA itu cuma 2 jam seminggu. Seminggu pendidikan agama Islam, Pak I, masih ingat nggak? Itu 2 jam doang seminggu. Seminggu itu udah berapa itu? Itu 2 hari kita dididik agama Islam 2 jam di sekolah. Maka pentingnya ngaji ke ustadz-ustadz, ke kiai-kiai. Ya, dulu kan kita kecil kayak gitu. Seneng ya sih. Walaupun bacaannya alif, ba, ta, ya kan? Jilid 1, jilid 2, bahasa, sab. Ya kan? Jilid 4, khomaro, sadisu. Tapi kan tausiah ustadznya itu yang memberikan tauhid dari kecil, dipupuk gitu. Gak boleh bohong ya gitu. Karena Tuhan maha melihat. Gak boleh nyuri ya, karena Tuhan maha melihat. Itu didikan apa? Anak-anak kita coba tes. Malam-malam mau ke kamar mandi, Papa anterin pengen kencing. Ada Allah, ingat ada Allah. Oh iya, ditanamkan dari kecil. Alhamdulillah anak saya begitu. Malam-malam mau pipis, udah sana sendiri nggak apa-apa. Takut gelap, ada Allah, nyalain lampunya. Oh ada Allah ya Pak? Iya ada Allah. Allah lihat lihat esalnya, iya. Lihat aku ya, iya. Alhamdulillah. Nah itu Allah kan mau lihat gitu. Kita maling nggak jadi. Ingat Allah itu tauhid begitu. PR-nya adalah itu. Kenapa? Ya peran pemerintah kalau tidak dibantu para alim ulama atau para ustadz, para kiai, jeda, bubar, Tatanan rusak. bubar. Tapi di dalam metode yang kita pelajari ini, mengenal latifah, mengenal diri, juga tidak semudah memberanikan telapak tangan. Tentunya penuh proses. Jalani saja prosesnya, karena banyak yang berperan di sana. Kita sejatinya melawan ego.